Jika suatu hari nanti Raja Warsa mulai menjual, kesempatan untuk bebas semakin jauh, Kanjeng. Dan semua itu akan ditandai dengan munculnya bulan purnama memerah, Kanjeng. Tidak! Aku benar-benar menjadi kupu-kupu merah. Aku terbebas dari lukisan, tapi kesempatanku untuk kembali menjadi diriku semakin jauh. Tidak! Jasin! Semua ini salah kamu! Gara-gara kamu ragu! Akhirnya, hati gadis itu tidak aku miliki! Aduh. Nah, salah gua. Yang jadi salah gua sih. Lo lihat sendiri kan tadi. Emang hatinya Bella tuh gak bisa dicabut. Kekuatan lo aja gak bisa. Gua lagi yang salah. Dah, males gue debat sama lo. Gue ngeliat nyokap gue. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus mencari sampai aku mendapatkan hati Bella. Raja, tega sekali kau membuatku menjadi begini. Kupu-kupu apa itu ya? Kok warnanya merah semua? Itu pasti kupu-kupu langka. Astaga, mau apa orang ini? Dia mau menangkapku. Aku tidak boleh sampai tertangkap. Tolong! Kenapa kamu, Nak? Panas, Nek. Tuh, Nek, tolongin, Nek. Coba nenek sembuhkan ya. Jadi, Roro Jonggrang sudah menjadi kupu-kupu merah. Raja, apa yang kau lakukan? Lihat aku, Raja. Tega sekali kau. Roro, itu kamu? Iya, ini aku. Apa yang kau perbuat padaku, Raja? Tega sekali kau. Aku pikir kau mencintaiku dan cuma aku. Tapi lihat aku sekarang. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Sekarang kamu sudah terbebas dari lukisan? Iya, tapi bukan sebagai diriku. Aku tidak menjelma menjadi Roro Jonggrang kembali. Dan ini semua karena cintamu telah terbagi. Dan ini semua gara-gara dia. Aku tidak terima. Aku tidak akan membiarkan gadis itu menghancurkan aku seperti ini. Dia harus terima akibatnya. Kenapa kau melindungi dia? Kau terang-terangan membela dia daripada aku. Jangan! Tolong Roro, jangan lakukan ini. Kita pergi. Kita bicara. Jangan di sini. Ya? Tolong tenanglah Roro, tenanglah. Tenang, Roro. Tenang. Ya. Apa penjelasan yang mau kau katakan, Raja? Aku tidak menyangka.
Kau tega membuatku menjadi begini. Kau janji akan mengambil hati Bella dan membuatku bisa kembali ke wujudku. Tetapi lihat apa yang kau lakukan sekarang. Ini semua pasti karena kau melindungi Bella. Karena kau sudah jatuh cinta sama dia. Aku tak menyangka ramalan itu benar. Tunggu dulu. Bicara apa kamu ini? Kamu bicara apa, Roro? Mana mungkin itu terjadi? Itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Masih ada kamu di hatiku. Jadi tidak mungkin aku mencintai Bella. Jadi tolong aku minta padamu, jangan menuduhku sembarangan seperti itu. Jangan, Roro. Lihat kenyataannya. Ramalan tentang bulan purnama merah. Dan aku menjadi kupu-kupu karena hati kau telah mendua telah terjadi. Kau masih mau mengelak? Cukup. Tidak usah kita bicarakan lagi. Cukup menuduhku seperti itu, Roro. Aku tidak bisa menerimanya. Dengar, Roro, apapun yang terjadi, cintaku tetap kamu. Kenapa kamu tidak percaya juga? Itu tidak adil. Percayalah, kamu akan mendapatkan wujudmu semula. Tidak seperti sekarang, kupu-kupu. Aku juga terluka melihatmu seperti ini. Aku akan mengembalikanmu secepatnya. Kamu tidak bisa seperti ini selamanya. Percaya sama aku. Aku akan membuat tubuhmu kembali. Sekarang yang aku butuhkan adalah kepercayaan. Apa aku bisa memegang janjimu, Raja? Aku akan buktikan. Kamu akan lihat nanti. Itu adalah janjiku. Baiklah. Aku pegang janjimu, Raja. Maaf Pak, Bu, pasien harus banyak istirahat. Tolong jangan diganggu ya. Baik dokter. Kalau begitu saya permisi. Ya, terima kasih. Pak Juan, saya benar-benar minta maaf Pak. Saya nggak sengaja. Rani dan suaminya Tio selalu bikin susah. Gak usah minta maaf terus. Gak akan ngebantu juga. Tapi saya betul-betul tidak sengaja, Pak. Saya nggak ada niat untuk celakain istri Bapak. Saya akan bertanggung jawab. Ya harusnya kamu ngertiin keadaan Maria. Kamu harus ngerti Mariam itu gak sehat keadaannya. Mama nggak apa-apa kan? Keadaannya Tante Mariam gimana, Mah? Mama benar-benar nggak sengaja, Nak. Tapi ini Om Juan nggak mau maafin Mama. Bu, walaupun ibu minta maaf, itu gak akan merubah keadaan. Om, aku mohon maafin Mama aku ya, Om. Mama aku tuh pasti nggak sengaja. Maafin ya. Aku juga yakin Mama pasti nggak tega lah celakain Tante Maria. Mama nggak sejahat itu. Aku mohon Om, maafin Mama aku. Udah. Kamu nggak usah minta maaf. Oh, maafkan Mama kamu. Karena kamu juga nggak salah kan, jadi nggak usah minta maaf. Pak, saya akan merawat dan mengurus Bu Mariam selama di rumah sakit. Saya janji. Apaan sih Juan? Segitu marahnya dia karena Mariam celaka. Artinya dia cinta dong sama Mariam. Oh iya Pak, kalau seandainya Bapak nggak sempat atau sibuk ngurusin Bu Mariam di rumah sakit, saya siap kok Pak untuk ngebantuin Bu Mariam di sini. Itu pun kalau seandainya Bapak nggak keberatan. Mama. Udah, kamu tenang ya. Mama kamu pasti bakal baik-baik aja kok. Kamu sabar ya, Justin ya. Ya udah, saya minta sekarang semuanya keluar dulu ya. Mariam butuh istirahat. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya. Aku udah di kamar aku. Tapi gimana bisa? Siapa yang bawa aku ke sini? Siapa yang nolongin aku?
Raja Kegelapan yang nolongin aku. Mama udah dapet kabar terbaru belum soal Tante Mariam? Sudah. Jadi Tante Mariam sekarang lagi dirawat intensif. Semoga cepat pulih ya. Mama tuh gak enak banget sama Om Juan. Emang gimana ceritanya sih Mas sampai Tante Mariam bisa celaka? Emang Mama ngapain? Awalnya kan Mama mau ketemu Om Juan. Ya Mama tuh penasaran apa sih sebenarnya hubungan Om Juan dengan Mbak Risma. Nggak sengaja malah nyelakain Tante Mariam. Apa, Mah? Mama buat Tante Mariam celaka. Terus sekarang keadaannya gimana, Mah? Kamu ngapain ya? Nguping. Ini bukan urusan kamu. Nggak usah ikut campur deh. Aku harus ke rumah sakit. Sekalian aku juga harus ketemu sama Juan. Dengan berlaga nengok Mariam, aku bisa ketemu sama Juan. Risma? Kenapa ya? Ini Bu, saya nggak sengaja nyenggol makanya jatuh. Saya rapin lagi ya Bu. Oh iya Bu, saya mau izin sebentar, boleh gak? Mau kemana? Saya mau ke rumah sakit, mau bantuin Ibu Mariam Bu. Kok kamu jadi peduli sekali ya dengan Ibu Mariam? Ada hubungan apa sih? Atau dengan Pak Juan? Enggak Bu, bukan gitu. Soalnya saya udah pernah janji sama Pak Juan kalau mau bantuin Ibu Mariam di rumah sakit. Jadi kalau nggak ditepatin kan nggak enak. Ya udah Bu, saya permisi dulu. Aku masih curiga sama Mbak Risma. Aku takut dia ngerencanain sesuatu. Sebenarnya tujuan dia masuk ke rumah ini dan ngaku-ngaku sebagai pembantu tuh apa? Gimana ya caranya? Aku bisa cari bukti kalau Mbak Risma yang udah bikin Papa meninggal. Kamar Mbak Risma. Semoga aku bisa mendapatkan sesuatu di sini. Jadi Mbak Risma Bandung, Bondowoso. Bara, kenapa kau gagal mengambil hatinya Bella? Padahal aku sudah memberikan sisa kekuatanku padamu. Aku sudah berusaha, tapi selalu ada yang menghalangiku. Raja Kegelapan telah melindungi Bella, dan dia sudah mengorbankan hatinya. Sekarang saja, Roro sudah berubah menjadi kupu-kupu. Roro akan semakin sulit untuk berwujud kembali. Terus, apa yang harus aku lakukan, Bandung? Satu-satunya cara untuk bisa mengambil hatinya Bella dengan lesung. Lesung yang digunakan Roro untuk melabuhiku dan pasukanku. Pada saat itu,
Aku dikalahkan Warsa dan dia mengambil mahkota. Kekuatan dahsyat yang melempar lesung yang digunakan Roro untuk melabuhiku untuk masuk ke dalam sumur Jalaya. Sumur Jalaya? Jadi, aku harus mengambil lesung itu. Tapi di mana keberadaannya sumur tersebut? Aku yang akan menuntunmu ke sumur itu. Ada misteri apa di sumur Jalaya hingga lesung itu masuk ke dalam sumur? Roro. Bandung Bondowoso. Mau apa kau datang kemari? Aku ingin kau menikah denganku, Roro. Kau sudah mengetahui jawabanku, bukan? Aku akan berikan apapun yang kau minta, Roro. Baik. Kalau begitu, aku meminta 2 hal darimu. Apa permintaan? Pertama, aku ingin kau membuatkanku sebuah sumur. Baik. Akan kubuatkan sumur untukmu. Apa permintaan yang kedua? Buktikan dulu permintaanku yang pertama. Baik.